Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi mengenal agama dan keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Tujuan materi ini adalah 1. Mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Nomor 2. Menghindari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. 4, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 5, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam masuk dalam kehidupan sehari-hari. A. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Awalnya, masyarakat Arab menganut kepercayaan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diteruskan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Makkah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Makkah dipengaruhi ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Dulu Amir bin Lubai itu pergi ke Syam, kemudian melihat warga di sana itu menyembah berhala. Kemudian beliau mempraktekannya serta membawa 4 berhala ke Mekah dan mempraktekannya dan menyebarkan agama tersebut. Yang dibawa yaitu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal sebagai pemimpin dari berhala-berhala tersebut. Kemudian B. Faktor penyembahan berhala atau alasan penyimpangan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam, yaitu 1. Kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. 2. Mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Kemudian nomor 3. Ketakutan menghadapi bencana alam sehingga mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. C. Bentuk berhala masyarakat Mekah sebelum Islam. Ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan agama Wasaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan berhala kepada satu anshab, yaitu berupa batu yang memiliki bentuk. Kemudian nomor 2, Aunsa, berupa patung yang terbuat dari batu. Yang ketiga, Asnam, berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, ataupun logam. Yang D, sesembahan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. 1. Lata. Dulunya, Lata adalah seorang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jemaah haji. Setelah ia meninggal, kuburannya disembah oleh orang-orang Taif. Setelah Bani Saqif atau penduduk utama kota Taif masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan dan membakar kuburan Lata sehingga tidak tersisa. Kemudian B. Berhala bernama Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Uzza muncul setelah Lata dan berada di Wadi Laknah, tepatnya di atas Zatul Arkin. Berhala ini begitu diagungkan oleh suku Quraisy dan
suku Kinanah. Pada peristiwa Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala yang bernama Uzza. Yang nomor 3 yaitu berhala bernama Manat. Manat merupakan berhala yang berbentuk patung. Manat berada di Mushollah, daerah Qodid yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan suku Khazraj. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat saat peristiwa Fathul Makkah. Kemudian yang nomor 4 adalah Hubal. Hubal merupakan patung yang paling besar di Ka'bah. Berhala ini ditempatkan di tengah-tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk berupa patung manusia. Nomor 5 yaitu Manaf. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan, tetapi saat sedang haid mereka dilarang mendekati ataupun menyentuh berhala tersebut. Nomor 6 yaitu Wat. Wat adalah nama seorang yang soleh di kalangan Nabi Nuh yang kemudian dijadikan patung, kemudian disembah oleh kaumnya. Patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Lubai yang kemudian disembah oleh Bani Kalb bin Murrah. Wat masih ada sampai datangnya Islam. Kemudian Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Kemudian Suwa. Suwa merupakan salah satu patung Nabi Nuh yang kembali ditemukan dan diberikan kepada Mudhar bin Nizar. Setelah itu berhala tersebut diserahkan kepada Bani Huzail dan diletakkan di Rawaj yang berada dari Mekah itu 3 mil. Kaum Quraisy atau kaum Jaliyah itu tidak hanya menyembah berhala, melainkan juga malaikat. Malaikat itu masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap malaikat itu adalah anak perempuan dari Tuhan tersebut. Kemudian ada juga yang menyembah jin dan roh. Masyarakat sebagian juga ada yang menyembah jin dan roh leluhur mereka. Mereka sering mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesaji kepada jin atau roh mereka agar dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang akan menimpanya. Kesimpulannya, masyarakat Arab sebelum Islam datang awalnya meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beberapa sebab dan salah satunya Amir bin Lubai melihat kebiasaan masyarakat negeri Syam menyembah berhala. Alasan masyarakat Arab menyembah berhala karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemaninya, takut adanya bencana alam, sehingga bermunculan macam-macam berhala atau benda atau makhluk yang dianggap Tuhan. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.